sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Oke, kita mulai aja Bu. Oke. Baik, boleh diperkenalkan dulu nggak namanya siapa, usianya berapa? Oke, terima kasih dok. Nama saya Aida, umur saya 41 tahun, saya ibu dari satu anak. Oke, Bu Aida. Udah nikah berapa tahun sih sekarang per hari ini nih? Per hari ini berarti mau 16. 16 tahun. Oh, Mau 16 ya, nanti 1 Juni. Sekarang babynya usia? 11,5. 11,5 ya, oke. Boleh cerita-cerita sedikit nggak dari awal promilnya? Kalau di sini sih, kalau lihat dari status pasiennya udah tebal banget ya Bu. Udah ganti berapa kali itu ya bukunya. Oke, boleh dok. Perjalanan kami memang panjang sekali. Dokter menjadi salah satu bisa merinding saya, salah satu yang mengetahui kami banget sejak ya dari mulai dokter Weni terus ke dokter Feli. Aku lihat tuh sama dokter Weni dari 2018 ya mulai berjuang ke sini nih. Berjuang ke sini betul, itu nggak putus. Tapi ada up and down-nya gitu ya, memang biasa. Jadi titik yang paling jenuh juga kita mundur dulu deh dari semua pengobatan, misalnya seperti itu. Ya pertama kali kami lakukan itu pada tahun 2013. Kami menikah tahun 2008. Tapi 2008 sampai 2009 itu LDR. Suami ada di Jakarta, saya ada di Semarang. Saya kerja di Semarang sebagai seorang guru, terus suami ada di Jakarta kerja di sini. Jadi ketemunya kan memang tidak intens, sebulan sekali lah paling nggak seperti itu. Terus kemudian tahun 2010-nya saya menyusul suami di Jakarta gitu. Kemudian juga belum ada tanda-tanda untuk hamil. Terus akhirnya pada tahun 2011 saya dan suami pergi ke mengkonsultasikan kami gitu ya. Kami dibantu oleh berarti dari awal ya Ma Prof ya? Dari awal sampai di ini 2022 sama beliau kata beliau sampai dijilutin ini lurahnya gitu. Tapi justru dengan beliau bilang lurahnya bukan membuat kami menjadi putus asa, justru itu membuat kami malah semakin fire seperti itu. Dan kita jangan sampai menjadi lurah terus seperti itu. Kita harus lulus seperti itu ya, harus lulus gitu. Terus kemudian ada dari teman kantor ayahnya, coba deh akupuntur ke Tangkuban Perahu seperti itu pada tahun 2018. Iya betul. Kebetulan sama dokter Weni, karena waktu itu kayaknya belum banyak gitu. Tahun 2018 itu baru dokter Weni sama siapa saya lupa. Masih yang di sini masih dokter Weni. Saya baru masuk 2020. Iya, belum ada dokter Feli, belum ada dokter Diana, yang lainnya belum. Dan belum seperti ini. Ini pada tahun 2021 pertama kali bukan 2021. Kami pada tahun 2017 pernah melakukan program berbantu, bukan alami. Yaitu inseminasi di rumah sakit sama dokter Indra. Udah pernah insem ya? Iya, pernah agak selingkuh dengan seperti itu ya. Kita ke second opinion ke dokter lain seperti itu, ke dokter pada tahun 2017. Tapi baru tahap stimulasi ovarium namanya, belum sampai ke tindakan inseminasi. Di situ telurnya tidak berkembang yang semestinya. Jadi dianggap sebelum siklusnya itu dianggap sudah gagal. Nah terus baru deh dari tahun 2017 itu teman menyarankan coba akupuntur. Gitu. Tadi awalnya seperti itu, makanya kami kesini di tahun 2018. Terus kami dengan dokter Weni ya, lancar gitu sampai 12 kali pertemuan. Terus kemudian suami juga, terus kemudian nggak lagi gitu. Terus pas tahun 2021 Prof coba berbantu deh, kan ini udah terlalu lama dan umurnya sudah semakin tua istilahnya seperti itu. Coba berbantu inseminasi atau IVF gitu. Itu sih takut enggak bagaimana, karena punya pengalaman yang pertama kali tadi tuh stimulasi aja gagal. Apakah nanti akan terjadi kegagalan yang kedua kalinya seperti itu kan? Tapi kata Prof dicoba aja dulu, kan sudah ikut akupuntur kan, karena saya itu kan selalu bercerita dengan Prof saya, selain di Prof di sini Prof gitu saya cerita di akupuntur, dan beliau kebetulan
sangat pro sekali Iya dengan betul. akupuntur, kenal dengan dokter Feli, Pembimbing saya waktu tesis. dengan dokter Feli saya sebutin gitu kan, beliau bilang, kan sudah akupuntur kan, jadi harus yakin seperti itu dari kalimat itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ayo kita mencukupi inseminasi dan sudah dipegang sama dokter Feli. Iya dari 2020 ya waktu ya. 2020 ya. Terus di 2021-nya kita melakukan inseminasi, hamil ya juga. Hamil alhamdulillah waktu itu ya. Tapi di usia 8 minggu. Ya tiba-tiba gimana Bu rasanya waktu itu? Kayak nunggu sekian lama terus tiba-tiba sudah jadi. Sempat mendengar bahkan terus tiba-tiba hilang gitu. Bahkan saya juga cukup kaget kan waktu itu, kita pikir oh kayaknya udah bagus nih ya Bu ya, kayaknya kita nggak perlu terus-terusan terapi juga. Cuma waktu itu terakhir Ibu bilang dok kok mulai flek, cuma yang kayak kita pikirkan oh mungkin karena hamil muda, tapi ternyata tiba-tiba nggak berkembang. Benar-benar. Saat itu dunia rasanya seperti hancur ya. Berarti kan ini kali kedua ya dok ya, karena kan pernah yang inseminasi nggak jadi, belum dilakukan transfernya atau program berikutnya stimulasinya gagal, terus ini sudah jadi, kenapa keguguran gitu, ada apa sih, dosa apa saya ini gitu. Jadi apa ya namanya, sempat break lama banget kan Bu, lama banget. Ngapain gitu aja tuh Bu? Aku udah lillahi ta'ala saja, terserah deh gitu, maksudnya terserah kan. Saya cerita juga kan sama dokter Feli juga, terserah deh, maksudnya mau bagaimana deh, mau dikasih kayak atau enggak, biarin gitu. Toh maksudnya dari keluarga kita, dari keluarga suami juga kok gitu, maksudnya saat itu ya, saat itu di tahun 2021 ingat banget, saya waktu itu inseminasi tanggal 29 Januari, terus kemudian di tanggal 11 Maretnya guguran itu. Terus setelah itu nggak kemana-mana, nggak ke pros juga, nggak ke dokter Feli juga, ya udah diem aja. Maksudnya udah biarin aja, biarin gitu. Tapi setahun kemudian di tahun 2002, aku inget banget soal Bu, yuk mulai lagi. Aku dapat suntikan semangat dari dokter Feli seperti itu. Aku bilang sama Prof, aku mulai lagi. Udah siap kata Prof gitu kan. Udah, kata Prof mau inseminasi lagi? Enggak. IVF, iya. Bilang gitu kan, Prof, ayo kita mulai. Seperti itu. Terus aku intens lagi ketemu sama dokter Feli ya. Ketemu dokter Feli, intens lagi, aku putar lagi, dua-duanya lagi. Tapi sebelum itu sebenarnya aku pengen highlight, Ibu kan sebenarnya kasusnya tuh PCOS murni ya sebenarnya. Tipe yang haidnya panjang, fleknya panjang, itu PCOS banget. Sementara Bapak waktu itu hasilnya kan masih lumayan normospermia. Dari aku inget banget Ibu yang waktu itu benar-benar niat banget pengen punya anak. Timbangan turun berapa kilo Bu? Inget gak? Baju yang dari gede sampai pakai celana jeans kecil banget. 16 kilo. Itu disemangati sama dokter Feli, pastinya sama Prof. Dan itu terjadi ketika gini, insen sudah hamil gagal. Tapi kan waktu itu masih gemuk ya. PCOS itu kan identik dengan berat badannya susah dikendalikan seperti itu. Tapi saat itu ketika kita mau yang program IVF, kata dokter Feli bilang, Bu, ayo kita mulai lagi. Aku ke Prof bilang diet. Dokter Feli bilang diet. Nah dari itu tuh pemicu banget. Yang awalnya tuh cuman gini, masuk telinga kan, keluar telinga kiri, jujur ya dok. Maksudnya gini, sudah banyak sekali yang masuk ke otak saya gitu ya. Tapi sejak saat itu saya gini, apa iya, mohon maaf, kita buang-buang uang, buang-buang tenaga kita, buang-buang pikiran, buang-buang mental kita seperti itu. Terus akhirnya saya harus diet, saya harus sehat, saya harus diet seperti itu. Saya harus benerin pola hidup yang kemarin salah, yang suka manis-manis, yang suka ini di bla 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 gitu. Akhirnya setiap hari kita olahraga tuh. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terus sebisanya kita. Aku tuh ketemu Bu Eda, aku tuh happy banget. Bu Eda turun berapa? Turun dok. Tiap ketemu turun dok. Gitu. Aku tuh kayak, aku sampai bangga banget rasanya pencapaian loh. Iya bener, dan itu saya rasa sangat membantu sekali dok. Masih ada ini memang tangan Tuhan ya dok. Memang itu jelas semuanya takdir Tuhan, tangan Tuhan. Tapi ada itu menurut saya nih, ada peran penting di dalam diet itu. Karena apa? Karena saya jadi makan sehat, saya tidak makan gorengan, saya tidak makan tepung-tepungan, saya tidak makan gula sama sekali. Saya makan rebus-rebusan, kalau dirasa mati rasa nih lidah saya nih sampai begitu, sangat mati rasa. Gitu. Tapi saya harus saya nggak boleh gagal. Misalnya nggak boleh gagal, saya harus
harus gini, nggak mikir jadi dulu dan nggak mikir sukses dulu, tapi saya harus langsing dulu, saya harus diet dulu, diet sehat. Kita usaha dulu ya. Usaha dulu. Terus setelah itu IVF yang pertama gitu. IVF yang pertama tidak mudah memang jalan kita. IVF yang pertama tahun 2022. Kita mendapatkan, saya udah bilang sama dokter Velia 7 apa itu namanya, oosit ya, apa itu ya namanya, oosit 7, kemudian di kultur itu kan jadi 4. Nah yang pertama kan ditransfer di D3, yang langsung ya, yang fresh ya, fresh transfer itu hamil tapi BHCG-nya 35, 34 gitu kan, 35 lupa. Saya bilang sama dokter Peli waktu itu juga dilakukan pendampingan itu juga ya, pendampingan masih kita usahakan lah ya. Kita usahakan ya seminggu apa 2 minggu ada ya. Pas 5 rapat ternyata malah turun kan, BHCG-nya turun drastis. Kata dokter Peli, ingat banget saya, ikhlaskan Bu Aida. Ingat banget kalimat itu, ikhlaskan Bu Aida. Saya mencoba untuk mengikhlaskan, ya sudahlah, ya sudah seperti itu. Nah di saat saya mengikhlaskan yang itu tuh dok, saya cerita juga sama dokter Peli kan, saya kehilangan ayah saya, bilang itu kan ayah saya meninggal di tahun 2021. Jadi seperti apa ya, seperti saya itu udah jatuh ketiban tangga, udah saya gagal di program IVF yang pertama. Ayah saya meninggal bulan Juli tahun 2021. Pokoknya sudah seperti Tuhan marah sama saya, apa salah saya seperti itu. Terus saya selalu mengintrospeksi diri saya udah nggak mikir di medis atau apa yang terjadi sama saya, apa Tuhan marah sama saya, apa seperti itu. Sampai sama juga setelah itu beberapa bulan kemudian itu saya juga tidak kesini lagi kan, tidak berubah sama Prof lagi. Kayaknya ada setahun ya. Saya setahun lagi ya, saya ngambek lagi seperti itu, ngambek sama Tuhan, mungkin seperti itu. Saya dicoba sedemikian gitu kan. Terus akhirnya setahun kemudian saya sendiri yang nggak sama dokter, dok saya pingin fat gitu ya, karena masih ada dua lagi yang belum ditransfer ke saya. Terus saya juga bilang sama Prof saya mau fat, sudah siap gitu kan, insya Allah. Nah di titik itulah saya paling istilahnya paling ikhlas di antara ikhlas istilahnya yang tadi saya ceritakan, ya udah saya ikhlas. Di situ saya tidak berharap banyak apapun ya. Dokter bilang nanti terus Bu, jangan pikir macam-macam, jangan pikir hasilnya. Betul. Tapi kita tetap berusaha, kita akupuntur sampai akupuntur terus itu awal-awalnya gitu kan. Terus akhirnya di tanggal saya lupa, di sekitar bulan Agustus itu tahun 2022 saya melakukan FET. Tanggalnya saya lupa, pokoknya saya September awal ya, di tanggal 21 September saya di HCG itu hasilnya saya kasih dokter 1720. Saya bilang, saya kan sudah searching itu hasilnya apa gitu ya, dan saya bilang dok ini hasilnya apa, kata ibu selamat ibu hamil gitu, dan itu baru HCG terbesar kan dok, sebelumnya cuma sedikit gitu. Cuma waktu itu kayak karena kehamilan pertama kita kan masih kayak agak was-was ya Bu. Kita lanjutin terapi akupunturnya sampai trimester 1 kan ya. Bukan trimester 1. Lewat 6 bulan. Wah iya 6 bulan. Sampai saya di sini perut saya udah besar. Oh iya yang sampai kakinya bengkak. Iya betul. Dokter pegang kaki saya. Iya. Di situ kan dokter bilang, ibu semangat, kata saya semangat dok. Saya bilang, dok kalau memang harus sampai dengan 9 bulan saya oke, kata saya gitu kan. Karena sudah ada janin dan sudah berkembang dengan baik di perut saya. Kata dokter pas di 6 bulan ibu cukup gitu kan. Terus saya bilang, ya terima kasih dok udah berarti kita tidak terapi lagi. Kalau berarti dokter cukup kan berarti saya enggak gitu kan. Berarti dokter sudah baik-baik saja nih Bu Aida seperti itu. Akhirnya kita tidak datang ke sini tapi tetap masih kontak-kontakan. Dan Masya Allah di tanggal 10 bulan Mei tahun 2023 lahirlah baby mungil saya yang saya tunggu selama 14 tahun. Masya Allah seperti ini. Akhirnya Tuhan jawab ya Bu. Benar-benar Bisa jadi pengen mewek Bu. nggak bisa diungkapkan, benar. Tuhan jawab semua doa-doa saya, semua usaha apa yang kita lakukan. Ya. Ya saya tidak sedih, tangisan bahagia doang. Ya, seperti itu, seperti mimpi dengan maksudnya perjalanan ke
ikhtiar kita yang tidak mudah, yang butuh waktu begitu lama. Betul. Ternyata ketika kita sudah mengikhlaskan yang tadinya saya punya ekspektasi setiap kali saya program inseminasi atau IVF yang pertama, saya punya ekspektasi tinggi ya. Saya selalu mengandalkan, mohon maaf ya dok, selalu mengandalkan seperti ini, udah ditangani dokter pasti jadi. Itu salah saya dok. Seharusnya saya tetap di atas dokter itu masih ada Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak berkehendak, sehebat apapun dokter, sehebat apapun medis, sehebat apapun, secanggih apapun, kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti tidak terjadi. Makanya yang IVF yang kedua, saya sudah tidak punya embrio lagi, berarti seperti itu yang disimpan gitu. Dan saya sama ayahnya juga bilang Bismillah, lillahi ta'ala pokoknya. Tapi kalau tidak ditransfer kan juga itu anak kita, calon Betul. anak kita. Kan Kita nggak akan pernah tahu. nggak akan pernah tahu. Dan seperti yang sudah disampaikan dari rumah sakitnya, ketika nanti tidak dilakukan kan juga akan mohon maaf dibuang atau dijadikan apapun gitu kan. Kok miris sekali itu anak kita, masa dibuang begitu saja, toh kita tidak akan pernah tahu apa malah yang itu yang akan nanti jadi anak kita seperti itu. Dan yang paling tadi yang saya bilang, saya benar-benar di titik saya pasrah, sepasrah-pasrahnya, ibaratnya tidak jadi tidak apa-apa gitu. Dengan seikhlasnya saya itu malah Allah ternyata memang ya harus percaya sama Tuhan, terus kemudian tetap dibantu dengan dokter-dokter yang hebat, yang luar biasa gitu. Terus dengan bantuan pastinya bantuan keluarga juga dok, yang selalu namanya ibu hamil kan tidak mulus ya dok ya, ada saja dramanya seperti itu tuh, butuh support orang-orang terdekat kita gitu. Itu salah satunya ya. Intinya Tuhan baik sama semua, baik sekali. Dokter juga baik sekali ya Allah. Sama-sama. Ibu juga makasih karena benar-benar ibu itu bukan sekedar pasien yang datang, oke, aku mau ditusuk, aku pasti hamil, tapi kamunya juga berusaha sendiri. Kamunya dengar, Bu, perbaiki lifestyle, olahraga, diet, ibu nurut benar-benar, dan hasilnya membuahkan benar-benar, hasilnya manis kan. Hidup sehat itu penting, penting sekali. Kita tidak boleh kita sudah diberikan sempurna ini sama Tuhan, tubuh kita ya dok ya. Tapi kita harus tetap jaga dengan tadi lifestyle yang bagus gitu, ikuti saran dokter, jangan bandel, jangan dikasih dokter masuk gitu ya. Karena Tuhan jangan seperti itu. Kita jangan iya aja di depan dokter, belakang kita enggak, jangan seperti itu. Saya juga pernah ketemu sama pasien yang di karena untuk IVF yang ini kan saya itu karena saya mungkin ya dilihat juga tidak muda lagi, tapi saya hamil gitu kan, pas waktu itu hamil 8 bulan kayak nggak salah, udah gede banget. Terus beliau itu tanya sama saya, Ibu mohon maaf gitu kan, anak yang pertama gitu saya kalau di masalah ditanya anak ini yang kedua, karena kan saya pernah hamil tapi kelahiran yang pertama, kata saya seperti itu. Sama dokter siapa, sama gitu saya sama dokter saja, tidak, saya aku mundur, saya bilang gitu. Sampai beliau itu meminta alamat aku untuk ini. Aku kasih alamatnya, aku sama dokter Feli. Ada 3 dokter, nanti sama adminnya dihubungi aja siapa dapatnya. Sampai dokter juga minta aku nanya di sini, aku pernah tanya ya, pernah bilang sama dokter Feli, aku buntur di mana gitu, karena ada pasien yang mau aku rekomendasikan di aku buntur seperti itu. Itu juga aku bilang sama dia, yang pertama pokoknya tadi positive thinking, terus kemudian dekatkan diri sama yang kuasa, terus kemudian kalau aku bilang aku buntur, terus aku diet, aku bilang gitu, diet, aku olahraga, aku makan sehat. Dan setelah itu ya sudah, saya happy saja, saya tawakal, saya berserah diri, jadilah ini calon anak saya bilang. Karena dulu alhamdulillah dulu arogan gitu dok, kalau udah bayi tabung mohon maaf masih jadi. Betul. Salah ya dok ya. Banyak yang mikir kayak gitu kok. Salah. Kalau inseminasi pasti jadi. Itu salah satunya saya punya pikiran seperti itu. Padahal tidak dok. Semua atas kuasa Tuhan. Terus atas tadi itu usaha kitanya dengan tadi pola makan yang sehat, hidup yang sehat, semuanya kita mesti sehat dan lain-lain. Amazing banget sih Bu ceritanya. Sekarang rasanya gimana Bu? Sekarang udah punya si Alfari, apa masuk nanti di sekolah yang sama Bu? Oh iya, sebelumnya Ibu ini guru TK ya Bu ya? Saya guru TK.
Udah bertahun-tahun ngajar anak TK ya? Iya, sebelumnya saya bukan guru TK. Sedikit cerita kronologis tentang itu ya, pekerjaan. Saya guru SMP dan guru SMK 5 tahun di Semarang. Oh, yang di Semarang Dari itu. sebelum nikah sampai sudah tadi LDR sama suami 1 tahun. Terus kemudian saya pindah ke Jakarta untuk mengikuti suami. Tapi saya pernah cerita sama Dokter Velia, saya tidak mau ngajar di SD, SMP, SMA karena waktunya panjang. Saya mau yang waktunya setengah hari gitu. Akhirnya saya memilih jadi guru TK. Nah, sejak saat itu malah justru saya sudah dari mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang sudah belasan tahun jadi guru TK. Betul. Jadi guru TK. Makanya apa rasanya kayak tiap hari kayak kita mengidam-idamkan punya momongan terus tapi yang dilihat kok kayak yang nggak nyampe di depan tapi nggak dapat gitu kan. Betul. Itu juga termasuk. Makanya pas kamu hamil tuh yang aku ikut bahagia, aku juga gitu kan. Aku pasti merasa kalau aku jadi kamu, aku pasti wah berat juga ya hari-hariku gitu. Setiap hari ketemu ya Dok. Pernah seperti ini Dok, maksudnya begini. Saya mengajar anak-anak usia dini, otomatis umurnya memang dia masih kecil-kecil gitu ya. Saya sangat menyayangi mereka seperti anak saya sendiri. Saya bilang sama dokter, saya suka anak-anak memang dari dulu, walaupun belum punya anak, saya suka anak-anak. Setiap hari ibaratnya, mohon maaf, kalau ada yang pipis, ada yang pup, termasuk tangan saya sendiri juga membantu mereka. Betul. Gitu seperti Saya ingat cerita itu. Saya gitu ya. Saya cebokin mereka seperti layaknya anak saya sendiri gitu. Tapi kenapa Tuhan seperti itu lagi? Menyalahkan lagi. Kenapa Tuhan belum mempercayakan saya ya untuk menjadi ibu dari anak kandung saya sendiri seperti itu. Seperti itu tuh pernah ada terlintas di benak saya gitu kan. Tapi kembali lagi ya semuanya sudah takdir qadarullah harus saya jalani seperti itu. Terus apakah saya dengan anak-anak itu menjadi mohon maaf tidak sayang? Ya tidak. Karena panggilan jiwa itu saya senang sama pekerjaan saya senang sama anak-anak, saya senang dengan murid-murid saya. Ya ternyata Allah ada rahasia besar. Dia kasih timing yang pas. Timing yang pas, terus kemudian kesiapan saya juga ya. Dan ternyata Dok, sekarang setelah kita mempunyai anak, apa ya Dok ya, tidak semulus ekspektasi kita ya Dok ya. Benar nggak Dok? Dikira anak itu dikasih air susu ibu sudah sangat sehat sekali, nggak perlu kemana-mana. Ternyata drama ASI juga ada lagi ya. Aslinya seret, ada itu Dok, maksudnya gitu. Ternyata hidup itu ya memang harus ada usaha Dok. Menurut saya itu hidup itu diperjuangkan gitu, tidak yang hidup yang dikasih Tuhan yang kita jalani, tapi ada usaha, ada effort dari kita gitu. Jangan maksudnya lempeng-lempeng aja gitu, enggak sih maksudnya gitu kan. Jadi yang tadi saya bilang ada drama ibu-ibu yang walaupun sudah alhamdulillah sudah menjadi ibu, tapi tadi itu ada anak asinya kita lagi seret, anaknya sakit, atau itu kan membuat emosional kita menjadi itu lagi seperti itu. Dan ternyata itu tadi hidup itu perjuangan. Ibu itu tidak pernah ada kata apa ya Dok, selesai ya Dok ya. Hamil berat, setelah melahirkan juga berat. Ada anak yang masih bukan berat, tapi maksudnya tetap ada terus. Ada aja. Ada fase kehidupannya. Betul. Makasih banget loh Bu, malam ini udah nyempetin waktu buat sharing. Bu ada kata-kata terakhir nggak buat yang nanti akan dengerin nih The Waiting Room, buat calon-calon pejuang garis 2 berikutnya? Untuk teman-teman pejuang garis 2, seperti saya juga pejuang garis 2 selama 12 tahun, bahkan sampai 14 tahun untuk mendapatkan buah hati saya yang saat ini sudah 11 bulan. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, selalu semangat, ingat selalu sama Tuhan, patuh sama dokter, karena dokter itu sudah mengerti kesehatan, sedangkan kita itu orang awam yang tidak mengerti kesehatan. Itu saja. Jadi sekali lagi moto hidup saya, hidup itu perlu diperjuangkan, jangan menyerah selagi kita masih punya nafas, kita harus berusaha. Insya Allah nanti Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Amin. Makasih banyak ya waktunya Bu. Makasih ceritanya Bu. Makasih ya Bu. Menjadi ya Allah, menjadikan